Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dahsyatnya sedekah. Suatu ketika di dalam hadits qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika awal mulanya bumi ini dijadikan. Ketika bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi gempa yang sangat luar biasa. Ketika itu para malaikat panik. Para malaikat takut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menancapkan gunung-gunung. Dengan seketika gempa itu diam, berhenti. Malaikat terheran. Lalu dia bertanya kepada Allah, apakah ada yang lebih hebat? Apakah ada yang lebih kuat dibandingkan gunung-gunung ya Allah? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ada, yaitunya besi. Makanya wajar saudaraku, hutan-hutan bisa habis karena memang dipotong, ditebang dengan memakai alat, yaitunya besi. Lalu malaikat bertanya lagi, apakah ada yang lebih kuat, lebih dahsyat dibandingkan besi? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ada, yaitunya api. Makanya besi meleleh, baja meleleh dengan api. Lalu ditanya lagi, apakah ada yang lebih dahsyat, lebih kuat dibandingkan api, wahai Allah Subhanahu wa taala? Allah menjawab, ada, yaitunya air. Makanya api padam dengan air. Lalu ditanya lagi oleh malaikat, wahai Allah, apakah ada yang lebih kuat, lebih dahsyat dibandingkan air? Lalu Allah menjawab, ada, yaitunya angin. Makanya saudaraku, ketika kita sedang menyemur kain, hari sedang hujan, cukup kita kipasin, maka insya Allah kain tadi akan kering. Lalu malaikat heran, masih bertanya lagi, ya Allah, apakah ada yang lebih kuat, lebih dahsyat dibandingkan angin? Ada, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Masya Allah. Artinya apa? Sedekah lebih kuat, lebih dahsyat dibandingkan angin. Sedekah lebih dahsyat dibandingkan air. Sedekah lebih dahsyat dibandingkan api. Sedekah lebih dahsyat dibandingkan besi. Sedekah lebih dahsyat dibandingkan gunung-gunung. Makanya bersyukurlah saudaraku, ketika kita diberikan limpahan rezeki yang banyak, harta yang banyak, kita mampu membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, sebagiannya ada hak-hak yang wajib kita tunaikan, kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, di dalam firman Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasya'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang menanam satu biji benih lalu tumbuh menjadi pohon yang besar. Pohon yang besar tadi mempunyai 7 cabang. Masing-masing cabang mi'atu habbah, ada 100 buah. 100 dikali 7, ada 700 buah. Artinya orang yang berbuat baik, belanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala,
700 kali lipat pahalanya bagi mereka. Bahkan Allah masih menegaskan, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah masih melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Saudaraku, inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya ketika kita bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala menggandakan 700 kali lipat. Sebuah kisah ketika para mahasiswa sedang kuliah kerja nyata, karena mereka banyak program, banyak kegiatan, makanya dia membuat proposal untuk meminta dana kepada orang-orang yang kaya, para agniya. Pada kesempatan itu dia bertemu dengan seorang tua yang kaya raya dan diajukan proposalnya. Ternyata saudaraku, orang tua yang kaya raya tadi begitu mudahnya memberikan begitu banyak, bahkan seluruhnya dia tanggung. Lalu para mahasiswa heran. Dia bertanya kepada kakek tersebut, wahai kakek, kenapa engkau begitu mudah memberikan harta yang begitu banyak pada kami, sehingga dengan harta ini tercukupilah seluruh program yang kami lakukan. Apakah engkau tidak merasa rugi? Lalu dijawab oleh kakek tadi, wahai anakku, justru karena saya sayang, justru karena saya cinta terhadap harta saya tidak bisa memikulnya sendiri. Karena justru saya sayang kepada harta saya menginginkan harta ini bukan hanya menyenangkan, membahagiakan saya di dunia, tetapi saya mengharapkan harta-harta ini nanti juga menyelamatkan aku di akhirat. Maka aku titipkan, karena saya tidak kuat membawanya sendiri. Saya titipkan di panti asuhan, saya titipkan di anak-anak yatim, saya titipkan kepada orang-orang fakir, saya titipkan kepada orang-orang yang membutuhkan, fasilitas-fasilitas umum yang membutuhkan, dengan harapan nanti harta saya akan menjadi manfaat bagi kehidupan saya di alam barzakh, di alam akhir. Saudaraku, sebuah kisah yang sangat menginspirasi kita. Ada dalam sebuah hadis, ketika harta dikasihkan kepada orang yang berhak menerimanya, maka harta tadi mengucapkan 5 hal. Yang pertama, apa kata harta? Dulunya aku sedikit, sekarang engkau besarkan. Yang kedua, dulunya aku fana, aku habis, lalu engkau kekalkan. Dulunya engkau yang ketiga, dulunya engkau yang menjagaku, nanti akulah yang menjagamu. Yang keempat, dulunya aku kecil, sekarang engkau besarkan. Saudaraku, tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelimpahan rezeki kepada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin berkah rezeki kita, semakin banyak rezeki kita, dan kita selamat dengan harta yang kita miliki. Selamat, bahagia di dunia, dan rezeki kita mampu menghantarkan kebahagiaan kita di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.